Halo everyone. Jadi di kesempatan hari ini kembali lagi bersama saya Mr. Suja, dan kita hari ini akan membahas materi yang mana mengenai if conditional sentence type 2. Oke? Nah, apa sih itu if conditional sentence type 2? If conditional type 2 ini merupakan sebuah pengandaian dari sebuah kegiatan atau sebuah peristiwa atau situasi yang mana yang pertama, kegiatan atau peristiwa ini kemungkinan terjadinya kecil atau tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kegiatan ini tidak berdasarkan dengan realita atau tidak berdasarkan dengan kenyataan. Yang ketiga, penggunaan dari if conditional sentence type 2 ini digunakan untuk mengandaikan sebuah keinginan atau untuk mengandaikan suatu harapan. Nah, di dalam if conditional sentence type 2 ini ada dua bagian penting. Yang pertama itu adalah situation. Oke? Situation atau condition. Yang kedua itu adalah result. Untuk situation itu biasa disebut dengan if clause. Sudah? Dan result itu merupakan main clause. Well, take a look on the example. Jadi di sini ada satu contoh. Ya. If I had wings, I would fly to Kuta Beach. If I had wings ini merupakan if clause. Dan main clause-nya adalah I would fly to Kuta Beach. Nah, take a look on the other example. If I won this competition, I would celebrate it at school. Nah, jadi jika saya memenangkan kompetisi ini, saya akan merayakannya di sekolah. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari harapan. Oke. Di dalam if conditional sentence type 2 dan type manapun, tidak selamanya itu if clause-nya selalu berada di depan, itu tidak. Jadi kita bisa membalikannya. Jadi kita bisa menaruh main clause-nya di depan. Bisa kita lihat di contoh yang pertama. I would fly to Kuta Beach if I had wings. Itu bisa. Tetapi perbedaannya adalah jika kalian menaruh if clause di depan, you have to remember to put comma setelah if clause. Akan tetapi ketika kalian menggunakan main clause-nya di depan, untuk koma itu tidak digunakan, ya. Jadi langsung dia menjadi satu kalimat utuh. Now, let's move to the pattern of this if conditional sentence type 2. Untuk patternnya itu kita menggunakan if plus past tense, subject plus would plus bare infinitive. Nah, di sini ada bare infinitive. Untuk bare infinitive biasanya kita menggunakan verb 1, ya. Well, take a look on the example. If I became the president of Indonesia, I would give free smartphones to all of the students. Nah, jadi jika saya menjadi presiden Indonesia, saya akan memberikan HP gratis kepada semua siswa. Nah, di sini merupakan pengandaian di mana saya kemungkinan kecil akan menjadi presiden Indonesia. And you have to remember, untuk if conditional sentence type 2 ini ada fact-nya atau faktanya. Untuk mengungkapkan fakta, itu kita menggunakan simple present tense. Untuk contoh yang tadi, faktanya adalah I'm not the president of Indonesia. Well, take a look on the other example. If I had a new car, I would give my old car to my brother. Atau if I had a new car, I would give my previous car to my brother.
Nah, ini adalah pengandaian yang mana kemungkinan terjadinya bisa kecil atau bisa menjadi ini adalah sebuah angan-angan. Let's see on the other example. If I had much money, I would buy a big house. Jika saya memiliki uang yang banyak, saya akan membeli rumah yang besar. Faktanya adalah I don't have much money. Sudah? Let's see on the other. I would sleep all day if it rained tomorrow. Jadi saya akan tidur sepanjang hari jika besok hujan. Dan faktanya adalah I don't have much hope if tomorrow will be rainy. Yang ketiga, if Sinta joined my group would be the best group in this class. And the fact is that Sinta doesn't join my group. There is something unique about this conditional sentence type 2. Because in this conditional sentence type 2, we can use were instead of was for subject I, she, he, and it. Nah, di sini hal yang unik dari conditional sentence type 2 adalah jika di dalam grammatical biasanya subject I itu menggunakan to be, was untuk lampau. Akan tetapi di if conditional sentence type 2 ini kita menggunakan were, bukan was, ya. Well, you can see on this example. If I were you, I wouldn't leave her. Jika saja aku adalah kamu, aku tidak akan meninggalkannya. The fact is that I'm not you and you leave her. Next, if Dylan's dog were alive, he would buy a small house for it. And the fact is that Dylan's dog is passed away and Dylan doesn't buy a small house for it. Sudah? Next lagi. Everyone would be happy if coronavirus were not dangerous. And the fact is that coronavirus is dangerous. Nah, ini merupakan pengandaian dari sesuatu yang tidak berdasarkan dengan realita atau dengan kenyataan. So, that's all about the conditional sentence type 2. Jadi untuk pengandaian dari if conditional sentence type 2 ini, intinya adalah pengandaian ini digunakan untuk mengungkapkan pertama kegiatan yang kemungkinan terjadinya kecil atau tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa ini tidak berdasarkan dengan realita. Dan yang ketiga, kita mengungkapkan sebuah harapan. So, now let's move to the next material.